jamaah kuliah duha Masjid Al-Azhar Kalimalang yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam suasana udara yang cerah kita bisa kembali bertemu di masjid yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kajian kita masih bersama buku Banyak Jalan Menuju Surga. Kita masih membahas beberapa jalan yang menuju surga. Terakhir kita telah membahas jalan menuju surga, diantaranya adalah membangun masjid, menjaga sholat rawatib, kemudian haji mabrur, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah di atas jalannya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang ke-17, yaitu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Surat Fussilat ayat 30-31. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah. Cuma ada dua di sini. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian istiqamah di atas jalan ini, maka masuk surga. Ya. Di sini tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian khawatir, dan janganlah kalian bersedih. Nahnu auliya'ukum, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala adalah wali-wali kalian, pemimpin-pemimpin kalian di dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya kamu memperoleh kenikmatan apa yang kamu inginkan dan memperoleh di dalamnya apa yang kamu minta. Surat Fussilat 30-31. Ayat ini mempunyai beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, makna istiqomah. Istiqomah dari kata qoma. Qoma itu adalah berdiri, tegak. Yuqimus shalah, menegakkan salat. Aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Istiqomah, minta ditegakkan. Karena dari kata qoma ditambahi huruf alif, sin, dan tak, itu fungsinya meminta. Ghafara, ampunan. Istighfar, meminta ampun. Itu bahasa Arab seperti itu. Kalau minta itu ada 3 huruf itu, alif, sin, dan tak. Istiqamah, ya, minta ditegakkan, yang kemudian diartikan sesuatu yang lurus. Istiqamah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus, jalan yang tegak, yang lurus, istiqamah. Di dalam istilah sebagaimana disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab ini menerangkan tentang 40 hadis An-Nawawiyah. Kemudian diterangkan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam.
Beliau mengatakan istiqomah adalah meniti di atas jalan yang lurus, agama yang benar tanpa belok kanan dan belok kiri. Dulu kita istilahkan seperti jalan tol. Jalan tol itu nggak belok kanan, belok kiri, terus lurus. Mencakup pelaksanaan seluruh ketaatan secara lahir dan batin, meninggalkan seluruh kemungkaran. Itu istiqomah. Istiqomah itu berarti mentaati Allah lahir maupun batin. Dalam Islam itu ada namanya perbuatan anggota badan, ada namanya perbuatan hati. Kita hanya mengenal perbuatan anggota badan, kita sujud, kita rukuk, kita pengajian, kita membaca Al-Quran, kita haji, kita umrah, ya, kita zakat, itu semua perbuatan anggota badan. Nah, yang sering dilupakan Bapak dan Ibu sekalian adalah apa? Perbuatan hati. Perbuatan hati itu apa? Khusyuk, ikhlas, ya, qanaah, yakin, takut kepada Allah, mengharap ridhonya. Ya, itu perbuatan hati. Sering-sering banyak orang sholat tapi nggak khusyuk, banyak orang haji tapi nggak ikhlas, banyak orang yang hidup tapi nggak qanaah dengan takdir Allah, tidak takut kepada Allah, tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik itu Bapak dan Ibu sekalian, sholat shot pertama, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Enggak ikhlas. Ya, dia tidak takut kepada Allah, dia hanya takut kepada manusia. Jadi istiqomah adalah melaksanakan ketaatan lahir dan batin. Hadirin dan hadirat, istiqomah itu mempunyai 3 makna. Yang pertama, istiqomah itu adalah lurus dan tidak bengkok. Lurus itu berarti sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan harus ikhlas lillahi ta'ala. Ada 2. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW artinya sesuai dengan petunjuk bagaimana cara sholat, bagaimana cara haji, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, ya, bagaimana cara membaca Al-Quran, itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tetapi itu tidak cukup, harus ditambah dengan ikhlas, yakin tadi antara anggota badan dengan hati. Makanya dalam Islam, dalam hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu gerakan anggota badan lahir. Kalau iman itu batin, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, lebih penting mana, Islam atau iman? Lebih penting mana, iman atau Islam? Perbuatan hati atau perbuatan anggota badan? Lebih penting mana, Pak? Lebih penting iman. Orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu iman. Itu orang munafik itu Islam aja, Pak. Sholat, haji 10 kali, umroh tiap bulan, ya. Mungkin dia puasa, ya. Mungkin dia juga sholat, baca Al-Quran, tapi nggak ada imannya, maka nanti masuk neraka. Kalau nggak ada iman, maksudnya nggak ada takut kepada Allah, tidak ikhlas. Amal perbuatan
yang tidak ada imannya ditolak. Tetapi kalau dia beriman, itu pasti beramal soleh. Walaupun kadang-kadang tidak bisa beramal soleh karena sakit, ya, karena tidak bisa haji karena sakit, dapat pahala. Orang tidak bisa sholat jamaah karena sakit, dapat pahala. Asal imannya kuat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu imannya dibanding dengan iman seluruh manusia masih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Para sahabat mengatakan bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak hajinya. Rasulullah SAW itu haji selama hidup sekali, kita 10 kali. Masih imannya masih kuat Nabi Muhammad SAW dan masih kuat Abu Bakar Siddiq. Para ulama mengatakan Abu Bakar Siddiq itu menjadi orang yang paling baik setelah Nabi Muhammad SAW bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya khataman Al-Quran, ya, bukan banyaknya haji dan umrah, tetapi karena iman yang ada di dalam hati. Cintanya kepada Rasulullah SAW itu cinta luar biasa, sampai mengorbankan harta dan jiwanya demi Nabi Muhammad SAW. Itu namanya iman. Maka iman lebih penting daripada Islam. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, ya, amalan kita ini kalau cuma Islam saja nggak diterima. Harus ada imannya. Salah satunya apa? Ikhlas. Kita lihat Pak, kita mau Ramadan ini ya. Man shoma, ini hadis. Man shoma. Man shoma. Tulisannya apa Pak? Man shoma, barang siapa puasa diampuni gitu. Man shoma ghufirallahu, tidak. Man shoma, lihat syaratnya imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan, titik, enggak. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, puasanya itu karena iman kepada Allah, wahtisaban, ikhlas, mencari pahala dari Allah, maka diampuni segala dosanya. Jadi yang diampuni segala dosanya itu yang ada imannya, yang ada ikhlasnya. Kalau sekedar puasa, banyak orang puasa, benar nggak Pak? Ada yang puasanya ibu-ibu, puasanya untuk diet, ya. Puasa karena perutnya sakit, ya. Puasa karena tujuan-tujuan lain, itu nggak dapat pahala. Ya. Puasa karena ikut-ikutan, banyak puasa, orang berpuasa tapi masih pacaran, orang yang puasa tapi masih bermaksiat. Ini puasanya ya kurang iman dan kurang ihtisab, kurang iman dan kurang ikhlas. Maka di situ penting sekali syarat iman atau ikhlas dalam seluruh perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Al-Mulku ayat 2. Yang menjadikan, dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, yang menciptakan mati dan hidup agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Yang paling baik adalah yang iman dan Islamnya sekaligus baik, yang Islamnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang imannya harus ikhlas, qanaah, takut, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi marilah kita mulai sekarang perhatikan amalan-amalan hati. Kata para ulama, amalan yang paling afdal adalah amalan yang disertai dengan amalan hati. Salat 11 rakaat semalam penuh, tapi enggak khusyuk. Masih lebih baik sholat 2 rakaat tapi khusyuk. Anu gitu. Sholat ya, membaca Al-Quran khatam 2 kali. Ketika Ramadan, Bapak khatam berapa kali kalau Ramadan, Pak? Bu, khatam berapa kali? 2 kali, 3 kali, Masya Allah. Tapi paham nggak isinya? Nah, itu masalahnya. Mendingan membaca 1 juz selama Ramadan, tapi paham artinya dan masuk ke hati. Bacaannya itu membuat hatinya berdebar-debar, membuat dia tambah yakin, tambah syukur, ya, tambah sabar, tambah kuat imannya. Itu jadi dikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkualitas. Ya nggak apa-apa, teruskan aja khatam 2 kali, 3 kali. Tetapi harus ada waktu untuk tadabbur, untuk memahami maknanya supaya masuk ke hati, Pak. Maka amal yang paling baik adalah yang masuk ke hati itu. Maka marilah kita sejak sekarang milih amalan yang memang membuat kita berubah. Enggak sekedar formalitas. Orang Indonesia kan sukanya kan formalitas. Formalitas itu artinya zikir, Indonesia berzikir. Ya, Indonesia mengaji bagus, itu bagus. Cuman harus ditambahin bahwa zikir dan ngajinya itu menyentuh hati dan merubah kehidupan. Bukankah di Indonesia ini, Pak, Bapak dan Ibu sekalian, banyak pondok-pondok tahfidzul Quran? Bukankah banyak orang-orang yang hafal Al-Quran? Bukankah banyak para alumni, ya, fakultas-fakultas syariah, banyak orang-orang yang pintar agama? Tapi apakah Indonesia berubah menjadi lebih baik? Kan tidak. Itu menunjukkan bahwa Qur'annya, hafalannya, ilmunya tidak mempengaruhi hati dan kehidupannya. Dulu para sahabat Rasulullah SAW itu kalau membaca Al-Quran 10 ayat berhenti, direnungkan, dipahami artinya, diamalkan, nambah lagi 10 lagi, direnungkan, ya, dipahami artinya, diamalkan, nambah 10 lagi terus. Makanya para sahabat itu adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, kalau kita sekarang adalah formalitas, ya, formalitas tidak masuk ke hati. Jadi gitu, Bu, ya, kalau baca Al-Quran itu direnungi artinya apa sih ini, kemudian apakah Al-Quran yang saya baca ini menambah ilmu enggak? Ketika Bapak dan Ibu ngaji itu kira-kira nambah ilmu enggak Al-Quran? Nah, itu penting. Kalau seperti itu insya Allah akan bisa istiqomah, ya. Jadi itu namanya berjalan di atas jalan yang lurus. Makna yang kedua, istiqomah berarti continue dan terus menerus. Kalau tadi istiqomah itu lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri, ya, di atas keikhlasan dan tuntunan Rasulullah SAW, ada rambu-rambunya. Ya. Kalau yang kedua ini istiqomah itu terus menerus, tidak angat-angat. Orang mengatakan angat-angat tai ayam, ya, semangat di awal, tapi seterusnya sudah nggak semangat lagi.
itu enggak istiqomah. Kayak Ramadan. Ramadan itu ya di Masjid Al Azhar ini malam pertama Ramadan apa Pak? Penuh. Benar enggak? Penuh sholatnya. Jamaahnya penuh sampai luber sampai luar-luar. Malam pertama. Malam kedua sudah ada kemajuan sedikit. Maju softnya. Nah, gitu. Malam ketiga softnya tambah maju. Yang paling maju adalah malam terakhir. Itu softnya tinggal soft 1 dan soft 2. Enggak istiqomah berarti. Istiqomah itu ya sudah. Ya sholat tarawihnya min awwalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir. Baca Al-Qur'an Ramadan khatam 1 bulan. Di luar Ramadan juga khatam 1 bulan, namanya istiqomah. Ramadan enggak, di luar Ramadan sama. Bukan semangat di awal, nanti setelah selesai nggak semangat lagi. Ini hanya istiqomah, ini terus menerus. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Itu Pak. Jadi yang penting ngaji, makanya kita ngaji nih, ngaji tiap hari Ahad itu terus. Kita ngaji di Al Azhar ini Pak, yang jamaah Al Azhar, kalau bisa ngajilah terus menerus sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kuburan. Jadi ngajinya sampai mati. Nah, itu namanya istiqomah. Banyak loh Pak pemuda-pemuda yang sebelum menikah rajin ngaji. Di sini masih jarang pemuda saya lihat. Rata-rata bapak-bapak yang muda masih sedikit. Nah, orang yang semangat ketika menikah, nah sudah nggak kelihatan di pengajian, sibuk mencari nafkah. Itu namanya nggak istiqomah. Semangatnya di awal, ketika menikah saja udah sibuk dengan istrinya, sibuk dengan pekerjaannya, nggak pernah ngaji lagi, nggak nampak lagi yang sudah menikah itu. Berarti ini nggak istiqomah. Jadi terus menerus walaupun cuma sedikit. Setiap habis maghrib mengaji sampai isya, istiqomah sampai akhir hayatnya umpamanya, itu bagus ya. Sedikit 1 jam tiap hari rutin lebih baik daripada apa sebetulnya, lebih baik keras ini. Berarti tadi nggak istiqomah. Pertama keras, lama-lama habis. Yang istiqomah ini. Jadi walaupun 1 jam membaca Al-Quran setiap hari, kalau sampai mati berarti dia istiqomah. Daripada ngaji dari pagi sampai sore nggak berhenti, habis itu capek nggak ngaji lagi, ya itu namanya istiqomah. Ada Pak yang ngaji ikut training 3 hari ngaji, maksudnya ikut pengajian, ada namanya pelatihan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Habis 3 hari dapat sertifikat, nggak ngaji lagi. Ya, itu nggak benar. Mendingan kayak gini rutin, tapi terus menerus setiap Ahad. Kemudian qala wa kanat Aisyatu idza amilat al-amal lazimatu. Aisyah itu bila mengerjakan suatu amalan maka dia istiqomah, menekun terus nggak pernah ditinggalkan. Tadi saya berikan contoh baca Al-Quran. Sekarang Bapak pernah nggak baca buku Quran? Oke. Ada nggak tambahan baca buku agama, tafsir,
fikih. Bapak baca enggak? Enggak Ustaz. Nah, harus dibaca. Umpamanya Bapak kepengen tahu fikih. Bacalah fikih itu tiap hari setengah jam saja. Umpamanya. Atau seperempat jam aja baca buku fikih istiqomah tiap hari. Oh, itu udah pinter banget itu. Jadi yang penting itu continue itu walaupun sedikit. Rasulullah SAW juga bersabda, saddidu wa qaribu. Apa saddidu wa qaribu? Beramalah sesuai dengan sunnah dan berlaku imbanglah. Maksudnya gini Pak, saddidu itu amal tuh nggak usah banyak-banyak dulu. Tapi ini bener nggak? Ya, bener nggak? Jadi benernya dulu. Itu Pak ya. Kalau sudah benar, baru dikerjakan menurut kemampuan kita. Nah, ini Masya Allah. Ya, saya dalam pikiran saya, kok nggak ada air, tiba-tiba datang air. Alhamdulillah. Makasih Pak ya. Ada tehnya. Ini nggak ada BN teh Pak. Saya minum dulu. Saya ulangi Pak. Apa artinya saddidu wa qaribu? Itu sabda Rasulullah SAW. Saddidu wa qaribu. Artinya apa? Carilah amalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nggak usah banyak-banyak dulu. Jadi menuntut ilmu dulu berarti kan? Karena kalau untuk mengetahui yang benar harus tahu ilmunya. Saddidu, yang penting benar dulu. Kemudian qaribu, qaribu itu beramalah sesuai dengan kemampuan. Bapak sekarang ngaji nih, mampunya sampai berapa jam? Ini berapa jam Bu? Sampai 1 jam aja Ustaz, nanti selesainya jam 9. Oke. Itu sesuai dengan kemampuan. Saya juga ceramah paling banter 1,5 jam. Sudah habis suara. Saya nggak mau kalau suruh sampai zuhur, nggak mau saya. Kenapa? Nggak mampu. Ya, kuatnya cuma ngomong 1 jam. Habis itu sudah tenggorokan sudah kering. Tapi anak ada teh ini untuk menguatkan tenggorokan. Sesuaikan dengan kemampuan. Sholat tahajud mampunya berapa rakaat tiap hari Pak? 2 dulu lah, nggak usah 8 terlalu lama. 2 dulu, tapi rutin tiap malam. Nah, maksudnya gitu. Sesuaikan dengan kemampuan. Lihat sholat taraweh, Masya Allah 11 rakaat, 2-3 rakaat. Itu kalau Ramadan, habis Ramadan kabur, ya kan? Enggak lagi. Itu namanya enggak qaribu. Jadi saddidu, kerjakan yang benar, qaribu, sesuaikan dengan kemampuan. Enggak usah terlalu tinggi-tinggi dulu, yang sedikit dulu lah. Asal istiqomah. Saya teruskan. Wa'lamu anna yudkhila akadukum amalahu jannah. Dan ketahuilah bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amalnya. Oh, Pak. Bapak dan Ibu jangan menganggap amal dan perbuatan Bapak Ibu ini menyebabkan masuk surga. Enggak. Makanya ada judul banyak jalan menuju surga. Ini judulnya benar nggak Pak? Tidak dikatakan banyak jalan yang memasukkan surga, kan enggak? Karena jalan itu, amalan itu tidak masukkan ke surga Pak. Hanya mengantarkan di depan surga.
Jadi kalau Bapak mengerjakan yang 30 ini dalam buku ini 30 amalan yang mengantarkan di depan pintu surga. Jadi kalau Bapak mengerjakan ini, mengerjakan istiqomah, mengerjakan taubat, mengerjakan haji, ya, sholat 12 rakaat, itu hanya sampai depan pintu surga. Terus masuknya gimana Ustaz? Masuknya nunggu panggilan malaikat. Nunggu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, amalannya tidak dimasukkan ke surga. Itu dimasukkan ke surga siapa? Allah. Allah kalau mengizinkan masuk, kalau nggak mengizinkan nggak masuk. Ya. Jadi kita semuanya ini Pak, insya Allah akan masuk surga dengan siapa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Maka kita tidak boleh bangga dengan amalan kita. Saya ngaji tiap minggu di Al-Azhar. Nah, nggak usah bangga lah. Itu belum tentu masukkan kita ke surga. Masukkan ke surga dengan rahmat Allah. Lihat Pak, kisah orang yang membunuh 99 orang. Kisah yang membunuh 99 orang. Itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum sempat sholat, belum sempat ngaji, belum sempat haji, belum sempat zakat. Baru taubat di tengah jalan mati. Tapi kata Allah apa? Masukkan dia ke surga. Jadi karena rahmat Allah. Dia nggak punya amal. Jadi amalan kita ini tidak masukkan kita ke surga, kata Rasulullah di sini. Ketahuilah bahwa amalan kalian tidak masukkan ke surga. Wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa inqalla. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang langgeng walaupun sedikit. Ini makna istiqomah yang kedua. Sekarang makna istiqomah yang ketiga apa? Istiqomah yang ketiga maknanya adalah sesuatu yang bisa mengantarkan sampai tujuan. Maksudnya istiqomah ini kita kerjakan, kita amalkan suatu perbuatan sampai selesai, sampai tujuannya, sampai finish. Jangan sampai kita beramal itu hanya di tengah atau hanya di pertama, belum sampai finish sudah berhenti. Belum sampai finish sudah berhenti. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam mewasiatkan kepada anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi kalian agama Islam. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi istiqomah itu sampai akhir hayat, mengantarkan kita sampai mati, itu istiqomah. Bapak, marilah kita lihat Bapak sekalian, dulu di Indonesia ini, umat Islam Indonesia di awal-awal dulu jumlahnya 98% atau 99% lah. Ya, kemudian datanglah Belanda, kemudian ya terjadi pemurtadan, tinggal berapa? 95%. Kemudian ada G30 SPKI tahun 65, tahun 48.
menjadi berapa 90%. Terus begitu sampai sekarang banyak mazhab sekulerisme, banyak mazhab liberalisme, ada mazhab sekulerisme, pluralisme, liberalisme, aliran-aliran sesat. Kemudian banyak orang Islam yang murtad sehingga sekarang menjadi 85%. Ya. Dikatakan bahwa setiap tahun kira-kira 2 juta umat Islam pindah agama. Kita punya anak ya, masing-masing kan punya anak, lahirkan, satu orang punya 10, punya 20, punya 7, punya 8 anak. Nambah terus anaknya, tapi kok persenannya nggak nambah? Berarti ada salahnya nih ya. Ternyata yang sudah Islam banyak yang pindah agama. 85% sekarang. Dikhawatirkan 10 tahun kemudian itu menjadi 75%. 20 tahun lagi menjadi 65%. Ya, 30 tahun lagi mungkin tinggal 55%. Dan kemudian hari umat Islam bukan umat mayoritas lagi. Kan banyak pindah agama, Pak. Dari artis, Bapak kenal artis itu enggak? Ya, yang dulu pernah membintangi film agama, film tentang agama. Sekarang udah murtad itu. Dia menikah dengan sesama artis yang pura-pura masuk Islam. Setelah menikah 3 bulan, ya, akhirnya pindah agama. Istrinya ikut suaminya. Padahal bapak dan ibunya sudah merengek-rengek. Anakku, janganlah kau tinggalkan bapak dan ibumu, janganlah kau tinggalkan Islam ini kayak gini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anaknya bilang, maaf Pak ya, maaf Bu, terpaksa saya meninggalkan agama demi cinta saya kepada suami saya. Hanya atas itu dibaptis di gereja. Setelah itu ada lagi, nah, ini yang perempuan Pak. Setelah itu ada lagi artis laki-laki, murtad juga, dan dibaptis juga, mengaku saya sudah menemukan kebenaran di agama Kristen ini. Itu orang-orang terkenal, belum orang-orang yang nggak terkenal, ya, orang-orang biasa, biasanya yang butuh karena dia miskin, dibiayai sekolahnya. Sekolah-sekolah kan gratis itu Pak. Sekolah-sekolah mereka gratis dan banyak. Sekolah-sekolah mereka di pinggir-pinggir jalan utama di kota Jakarta, universitas-universitas mereka. Sekolah-sekolah mereka besar-besar, berkualitas dan biaya murah. Orang-orang miskin dari umat Islam digratiskan, diberi tunjangan. Akhirnya mereka pertama masuk anaknya ke sekolah Kristen, lama-lama agamanya ikut pindah. Na'udzubillah minta. Dan itu kenyataan. Kira ini tidak istiqomah. Kenapa istiqomah? Nggak punya ilmu. Pertama nggak punya ilmu, kemudian kedua syahwat dunia. Jadi penyakit ada 2 Pak ya. Penyakit ada 2. Penyakit syubhat, penyakit pikiran. Karena dia nggak punya ilmu. Seandainya punya ilmu, ilmunya salah. Itu paling bahaya penyakit pikiran. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Kalau dia tidak tahu kebenaran, orang seperti ini akan rusak dan akan murtad. Paling tidak dia akan tidak membela agama Islam. Karena ada ini seorang tokoh, dosen UI ini Pak. Itu setiap tulisannya di mass media itu selalu menunjukkan Islam. Satu agama koruptor, satu agama
yang jujur itu pemimpin yang kafir. Jadi mendingan memilih pemimpin kafir tapi jujur daripada pemimpin muslim tapi nggak jujur. Jadi kira orang Islam itu jelek semuanya. Itu dia sendiri kan jelek berarti. Jadi menjadi kali terus Pak. Makanya ada orang melapor ke polisi. Ini orang telah melecehkan agama Islam. Padahal dia orang Islam sendiri. Nggak tahu prosesnya seperti apa. Kayak ini seorang dosen Indonesia. Ini walaupun dia nggak berletak, tapi pikirannya sudah berletak. Pikirannya sudah berletak. Ada juga seorang profesor. Seorang profesor mengatakan homoseksual itu halal. Homoseksual itu boleh. Nikah sesama jenis itu boleh. Tidak dilarang dalam Islam. Islam itu masjid-masjid tidak mengatur negara. Islam itu tidak mengatur politik. Kita bilang rusak. Ada orang berjilbab, pakai jilbab, sholat, tapi pikirannya sudah rusak. Membela orang-orang kafir, tidak membela orang Islam. Ada pakai jilbab dia, pikirannya rusak. Ini penyakit yang paling bahaya, penyakit pikiran. Liberalisme, pluralisme, dan liberal, sekularisme, dan pluralisme. Tiga penyakit, tiga isme yang sudah diharapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan beberapa anak kita yang di kampus-kampus di SMA dirusak oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Buku-bukunya, kurikulumnya sudah banyak berubah. Semua agama sama, silakan memilih salah satu. Ya boleh pindah. Di Jepang itu Pak, itu mau dibawa ke sini di Jepang itu menganggap bahwa agama itu budaya. Jadi agama sama dengan budaya. Namanya budaya itu Pak, hasil karya manusia. Dan namanya budaya itu di sana ya ibunya Muslim, bapaknya Kristen, anaknya pembunuh biasa. Hari ini orang itu Muslim, besok Kristen, besok lagi Buddha, seminggu lagi pembunuh biasa. Benar-benar agama itu main-main. Jadi agama itu bukan keyakinan. Budaya manusia. Karena sekarang di Indonesia sudah mulai generasi muda kita melihat agama itu bukan keyakinan. Agama itu hanya dikatakan kita selesai. Makanya enggak berkata sama Islam itu enggak cinta-cinta banget. Makanya mereka mulai mencari pasangan yang muslim. Coba nanti tanyakan sama anak-anak kita, generasi kita itu biasa. Dengan non-muslim yang penting sama-sama menghormati dan ada film namanya film Tanda Tanya. Film judulnya Tanda Tanya. Isinya apa? Isinya menjelaskan bahwa di situ keluarga harmonis, suami Kristen, istri pakai jilbab muslimah. Kalau hari Minggu istrinya mengantarkan suaminya ke gereja, ke masjid Al-Azhar ke gereja. Kalau hari Jumat atau pas pengajian ibu-ibu, suaminya mengantarkan istrinya. Jadi ya, anaknya kadang-kadang dibawa ke gereja, kadang-kadang dibawa ke masjid. Istrinya ini kerja di rumah makan atau penjual daging, yang menjual daging babi. Jadi ada orang beli daging babi, yang bungkusin, yang motong-motong, yang ibu ini pakai jilbab, ini apa? Dagingnya berapa kilo daging babinya? Dengan kesenangan hatinya melayani para pembeli daging babi, ada yang pakai jilbab. Nah ini
inilah Indonesia itu mau dirusak seperti itu. Dengan dari toleransi, ada dijadikan iring-iringan pada perayaan agama Kristen di Nusa Tenggara Timur dan Barat. Jadi oleh para tokoh negara kita. Ini asal apa-apa. Kan ini campur lagu toleransi, lagunya gereja, musiknya musik berbeda. Yang ada itu mengadili masjid, imam masjid ada. Padahal jamaahnya lagi nyanyi gereja, apa, dan ada musik ada yang terdengar sayup-sayup. Jadi sebagai iringan musik. Coba bayangkan, agama dirusak seperti itu dan menjadi biasa di masyarakat kita. Makanya banyak yang tidak istiqomah sehingga pengajaran mortat sudah tidak Islam. Ada di sini terangkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang paling berat sekarang Pak, mendidik anak kita supaya istiqomah sampai akhirnya itu Islam. Tadi penyakit syahwat, yang penyakit syubhat yang paling bahaya. Yang kedua, yang penyakit syahwat, penyakit hawa nafsu. Ini lebih ringan dari yang pertama, tapi bahaya juga. Tokoh-tokoh politik kita, negara rusak, walaupun umat Islam banyak, itu karena nifaq. Ayo, mudah-mudahannya dirubah nifaq. Ada aturan, dilakukan aja perannya nifaq. Jadi banyak umat Islam, pemimpin Islam yang mengorbankan negara ini gara-gara diberi uang, tidak berubah-ubah, aturan dihilangkan semua. Itu yang buat rusak Indonesia itu salah satunya karena syahwat, syahwat uang, syahwat dunia, syahwat jabatan. Yang penting fulus, itu bisa diatur semuanya bersama, sehingga banyak yang gak amanat gara-gara syahwat. Ini juga bahaya, tapi lebih bahaya yang pertama. Kalau ini jadi obat, makanya ini korupsi ditangkap, KPK penjara, insya Allah obat. Kalau sudah obat, susah obatnya. Jadi mendingan orang Islam yang bermaksiat daripada orang Islam yang obat. Jadi maksiat ini masih ringan dibanding dengan kekafiran. Karena itu penyakit syahwat itu bahaya, tetapi lebih ringan dibanding penyakit syubhat. Ini makna istiqomah yang ketiga. Dalam surat Al-Imran 102 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi makna istiqomah ada tiga, kita ulangi. Yang pertama adalah jalan yang lurus terus, tidak belok-belok. Yang kedua, istiqomah itu terus melewati jalan yang lurus terus, melewati jalan yang lurus terus. Yang ketiga, sampai tujuan. Saya pikir ada kesana dengan jalan tol. Jalan itu, carilah jalan yang lurus.
buntu. Karena kan lurus jalannya. Ini mana istiqomah yang tiga. Pertama lurus, kedua terus menerus, ketiga sampai tujuan. Jangan sampai kita buntu di tengah jalan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai untuk istiqomah. Pelajaran kedua manfaat istiqomah. Manfaatnya apa? Secara sekilas, secara dekat. Pertama, tanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada kita. Kemudian alla takhafu wa la tahzanu. Ya, kita insyaallah tidak akan sedih dan tidak akan khawatir. Disebutkan surat Yunus ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini enggak ada. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ciri wali Allah itu, ciri orang yang dekat dengan Allah itu dua. Kalau kita ingin jadi wali Allah, Pak, cirinya dua. Apa itu? Allah khaufun wa la tahzan. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Khaufun 'alaihim, tidak pernah khawatir dengan masa depan. Wa la hum yahzanun, tidak pernah sedih dengan masa lalu. Marilah kita sekarang, Pak, melihat diri kita masing-masing, apakah masih ada khawatir dengan masa depan kita? Khawatir dengan masa depan anak kita? Khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi? Kalau khawatir banget, berarti kita bukan wali Allah. Wali Allah gak khawatir, kenapa? Karena dia dijamin oleh Allah, apa yang akan terjadi pasti dengan izin Allah. Walaupun yahzanun, tidak pernah sedih dengan masa lalu, karena sudah lewat. Apa yang dipikir terus? Ya, kalau sudah lewat jangan dipikir terus. Jadi trauma banyak pikiran, akhirnya sedih terus. Dan wali Allah itu tidak sedih dan tidak khawatir dengan masa depan. Surat Yunus ayat 60. Ini ditambah dengan doa. Silakan ditulis doanya. Doa anti sedih. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari dua hal. Apa? Dari gelisah dan sedih. Gelisah itu apa ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Itu gelisah. Gak pede. Walau Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan itu sedih. Ya Allah, saya berlindung dari gelisah, memikirkan masa depan, dan dari kesedihan dari masa lalu. Yang kedua, wa minal ajzi wal kasali. Itu saya katakan satu-satu. Allahumma inni a'udzubika satu, minal hammi wal hazani satu. Yang kedua, minal ajzi wal kasali. Ini ain, Pak, ya, ain, jim, zain, ajzi,
Nah, kita minta perlindungan dari sifat lemah dan malas. Dapat Pak ya? Ya Allah, saya berlindung dari rasa takut, saya berlindung dari gelisah dan rasa takut, dari lemah dan malas. Jadi ketika apa? Wa minal jubni wal bukhli, dan saya berlindung dari sifat pengecut dan bakhil. Pengecut itu takut kalau mati. Bakhil itu takut kalau uangnya habis. Nah, kita berlindung ya Allah, jangan sampai engkau, ya Allah, saya berlindung kepada dari sifat pengecut dan bakhil. Supaya jadi pemberani dan dermawan. Ini juga gelisah, pengecut tidak yakin kepada Allah bahwa nyawa itu di tangan Allah. Bakhil itu tidak yakin kepada Allah bahwa rezeki itu di tangan Allah. Makanya ciri orang munafik dua ini ya. Ciri orang munafik adalah pengecut dan bakhil. Itu munafik. Tidak beriman kepada Allah. Tidak ada orang Islam pengecut. Yang terakhir, wa min ghalabatil daini wa qahrid rijal, dan dari apa? Dari utang yang melilit dan dari penguasaan laki-laki. Utang itu buat enggak tenang. Utang yang melilit. Kalau orang dililit utang, pasti dikuasai oleh laki-laki. Uangnya dijadikan diambil, motornya belum lunas diambil. Itu namanya penguasaan laki-laki. Kita minta perlindungan dari Allah dari empat. Saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrid rijal. Ada 8, yang masih 8 ini yang digabung jadi dua-dua jadi 4. Karena itu wali Allah adalah tadi kembali ke sini lagi, tidak khawatir dan tidak sedih. Manfaat ketiga dari istiqomah adalah kembali ke buku wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang akan diberi kabar gembira masuk surga. Kemudian keempat, Allah menjadi penolongnya di dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang kelima, mendapatkan kelapangan rezeki di dunia. Lihat dalam surat Al-Jin ayat 16. Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu ala tariqati, jika mereka tetap istiqomah, la asqainahum ma'an ghadqa, maka mereka mendapatkan air yang segar. Maksudnya rezeki. Air dalam bahasa Arab maksudnya rezeki, harta. Yang terakhir yang keenam, hatinya lapang, hidupnya tenang. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97, man amila sholihan, yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia mukmin iman, bukan muslim ya, wa huwa mu'minun, bukan muslim tapi mukmin, tadi mukmin iman, falanuhyiyan lahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang layak. Jadi Allah. Kemudian waladajziyan lahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberi pahala sesuai dengan amal perbuatan. Hadirin dan hadirat, saya kira untuk pertemuan kali ini satu jalan dulu, yaitu istiqomah. Nanti kita lanjutkan kepada jalan berikutnya, yaitu
Yang ke-19 sabar atas kehilangan mata. Itu kan buat kita menuju surga, Pak. Sabar atas musibah. Kalau tak ada musibah, itu kesempatan masuk surga. Kita sabar. Kalau tak sabar, ya jadi anak muda dunia, mata hilang, anggota badan hilang. Kalau kita sabar, maka akan menggantikan, yaitu surga. Itu jalan ke-18 dan 19. Insyaallah ya jalan-jalan berikutnya dari tahun 20 hingga 30 akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan dan tanggapan ya, kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, jadi Bapak ini menanyakan tentang Islam dan iman. Ini memang pembahasannya panjang. Cuma tadi saya ringkaskan bahwa orang yang Islam belum tentu iman. Orang yang iman pasti Islam. Tetapi begini, kalimat Islam dan iman ini kalimat atau kata yang unik. Dalam Al-Quran masih gini, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Itu maksudnya Islam, iman, ihsan. Kemudian tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Islam kalau disampaikan sendiri Islam gitu, saya Muslim gitu, artinya saya mukmin dan saya muslim juga. Begitu iman, saya beriman kepada Allah, maksudnya saya beriman dengan agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya ya ayyuhalladzina aslam. Jadi kalau kata Islam sendiri itu maknanya Islam dan iman. Kalau kata iman sendiri maknanya Islam dan iman. Tapi kalau digabung, ini Islam, ini iman, datang semua. Ini Islam, ini iman. Maka maknanya beda. Kayak dalam hadis Umar bin Khattab, datanglah orang kepada Rasulullah, kemudian berkata Rasulullah bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Itu berarti Islam itu bersahadat, Islam itu sholat, zakat, puasa. Iman itu apa? Iman kepada Allah, akhir, iman kepada kita, kepada Nabi, kepada kitab suci, itu iman. Iman itu di hati, Islam itu di antara badan. Jadi kalau barang itu maknanya beda. Kalau sendiri maknanya sama. Itu kata para ulama ya. Jadi saya maksud di sini adalah
Islam. Satu Hujurat ayatnya tepatnya ayat berapa ya? 14, 15, 14 kan? Ya, kita lihat. Qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kita mulai. Kena ayat berapa? 14 ya? Benar 14. Kalau Hujurat ayat 14. Orang Arab, orang Badui mengatakan kami sudah beriman. Kata Rasulullah, kami baru Islam, belum iman. Artinya baru formalitas sholat. Ada yang katakan ini sama saya, Ustaz, kita itu tiap hari jangan gini, tapi nggak kayak kata. Berarti kami itu Islam belum iman. Jadi sholatnya memang jangan nambah iman dengan nama takwa, itu namanya sholat Islam, bukan sholat iman. Itu saya sebutkan kan, puasa itu Islam, mansoma, bukan puasa. Tapi kalau ditambahi imanan dengan iman, waktu sabar dan ikhlas, jamunya itu puasa doang, puasa aja, bukan diampuni dosanya, tapi sudah Pak ya, jadi Islam itu makanya menurunkan kewajiban. Saya sudah sholat, alhamdulillah sudah sholat, belum tentu sholat ada diterima. Anda sudah puasa 1 bulan, alhamdulillah, tapi belum tentu diterima. Tapi sudah melaksanakan wajib. Itu Islam Pak. Kalau iman, diampuni dosanya, dimudahkan segala urusannya, itu kalau pakai iman. Kemudian mencari pahala di sisi Allah, anaknya gimana, bukan sekedar itu benar. Itu bisa dipahami Pak ya. Jadi dalilnya surat Al-Hujurat ayat 14 bahwa orang Islam iman pasti Islam. Dan yang dapat pahala itu yang beriman, bukan yang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Maka mana kita tingkatkan dari Islam ke dengan iman, dan iman kita tingkatan yang paling tinggi yang pertama Islam, kemudian baru iman, baru ihsan yang paling tinggi Pak. Ini para nabi dan para wali. Seakan-akan Allah itu melihat kita. Nah, itu susah. Maka kalau wali itu jelas bukan ihsan dan bukan iman. Kalau kita udah hanya Islam Pak. Bukan iman. Tidak akan pergi ihsan. Ihsan itu merasa dilihat oleh Allah setiap saat ini berat. Itu makomnya para nabi dan para wali. Ya, kita ini cukup lah ya sebenarnya Islam iman yang luar biasa. Ini kalau bisa Islam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Melawan mati syahid, ya kan?
Itu contohnya Pak. Itu contoh lagi asik nih hadisnya sahabat. Tolong Ubaidillah seorang sahabat bermimpi Pak. Bermimpi dengan temannya ini belum pernah saya sampaikan pada beberapa orang. Temannya ini yang satu rajin tapi umurnya pendek, yang satu kurang rajin tapi umurnya panjang. Ini orang masuk Islam, yang masukkan Islam orang ini, mereka ini mati duluan. Yang pertama yang baik ini mati duluan, yang malas ya kurang rajin mati setelah setahun berikutnya. Setelah itu ketemu sama orang ini di mana? Di depan pintu surga. Ya, Bapak pernah mimpi melihat pintu surga? Oh, pernah mimpi pintu surga kayak apa? Pintunya aja pernah mimpi? Belum. Mimpi aja. Ini lumayan mimpi di depan pintu surga. Nah, ceritanya begini. Tiba-tiba ada orang punya malaikat keluar dari surga, manggil yang mana? Manggil yang orang rajin. Tuh, masuk surga dulu. Tapi umurnya lebih panjang. Masuk surga dulu. Akhirnya, dia lebih rajin. Tahajudnya, puasa sunahnya, masya Allah. Yang masuk surga duluan itu ya kadang-kadang nggak puasa sunnah, kadang-kadang nggak salat tahajud, kadang-kadang ikut pengajian, itu masuk surga duluan. Setelah itu malaikat keluar lagi panggil yang rajin. Tinggal siapa Pak? Tinggal dia kan? Nanti saya dipanggil oleh malaikat masuk surga. Benar, malaikatnya keluar. Panggil dia. Apa dia bilang? Pak, bukan sekarang. Kamu beli dulu ke dunia. Udah, panggil dia bangun. Oh iya, saya belum mati. Nah, itu orang yang sudah dipanggil ke surga, yang jadi masuk. Kenapa? Belum mati, masih hidup. Nah, dia bangun, ceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabat. Betul Pak? Nah, ini ditanya dari Rasulullah, kenapa? Kenapa yang rajin ini masuk surga ini terakhir? Kata Rasulullah, yang rajin itu mati duluan. Yang malas ini umurnya panjang, tambah 1 tahun. Dan setahun itu Pak, dia sujud, dia infak, dia bertasbih, membaca Al-Quran, ikut pengajian setiap hari Ahad, bahkan tiap hari pengajian, dia haji lagi, umroh lagi. Setahun itu, umur setahun itu mampu mengejar ketinggalan selama ini. Makanya alhamdulillah Pak, kata Rasulullah, orang yang malas tapi panjang umur ini lebih baik antara langit dan bumi dengan yang sudah mati duluan. Jadi ini maksudnya umur panjang itu kesempatan itu Bapak masih hidup nih. Jadi sia-siakan Pak, setahun lumayan itu jangan kejar ketinggalan. Makanya orang yang paling baik adalah yang panjang umur, banyak amalan. Orang yang paling jelek adalah orang yang panjang umur tapi banyak. Jadi mendingan panjang umur, banyak amal soleh daripada pendek umur. Sudah mati sudah, nggak punya apa-apa. Itu maksudnya. Itu contoh bukan. Sudah
depan pintu surga. Belum mati dulu. Kita mati baru. Yang kedua apa tadi? Apakah apa tadi Pak? Yang menghalangi langsung masuk surga? Tidak ada amalan yang memasukkan ke surga langsung. Kata Rasulullah SAW. Tetapi amalan itu hanya mengatakan di depan pintu surga. Setelah itu Allah yang berikan izin. Oh, fulan, ini banyak sholatnya. Oke, masuk. Ini fulan, banyak hajinya. Tapi gak ikhlas. Itu. Jadi amal itu ditimbang dulu, Pak. Ditimbang dulu. Ini ikhlas atau gak ikhlas? Ini niat atau gak niat? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ditimbang dulu, Pak. Karena timbangannya oke, masuk surga. Masuk surganya dengan izin Allah Subhanahu. Berapa pernah dengan cerita orang berzina ya? Orang berzina itu tetap izin, ya. Ini harus minum air. Ada dia kayaknya tak usah, dia ngambilkan air dari sumur. Dengan sama izin itu loh. Allah gembira dia menolong izin. Akhirnya kalau diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Mungkin dia taubat, dia punya Allah masuk surga. Itu yang satu perempuan juga soleh ke pengajian, itu kan dia kucing diikat, dilarang, disiksa, mati, masuk neraka. Jadi tidak ada amalan yang langsung ke surga, tapi harus izin dan rahmat dan karunia. Lalu apa amalan ini, Pak? Apa amalan ini? Amalan itu untuk naik kelas. Jadi Bapak punya ini amalannya baik, maka kelasnya di atas, kita. Amalannya dikit di bawah. Nanti sini akan saya sebutkan. Surga itu ada 3. Ya. Surga itu ada tingkat-tingkatannya. Ada yang di pinggir surga, ya. Ada yang di tengah, ada yang di atas. Nanti coba nanti dilihat jalan ke-20, jalan ke-20, 21, 22, 23. Itu yang nomor 20 itu diberi pinggir jalan, di emperan surga. Kemudian yang ke-20 itu surganya di atas, akhlak karimah. Yang ke-21 meninggalkan perdebatan, ini akhlak surganya di tengah, bawah tengah. Yang tidak berdusta walau hanya berumrah, ini surganya di emperan. Emperan itu apa? Lumayan daripada neraka. Jadi amalan itu untuk menentukan kelas mana nih, amal mana. Bukan itu masuk surga, untuk menentukan amal mana. Wallahu a'lam bishawab. Ada dari ibu masih 5 menit. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Kita tutup pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum